Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan semua kegiatan pembelajaran. Walaupun pembelajaran dilaksanakan melalui daring, dimanapun kita belajar, kita harus tetap semangat. Baiklah anak-anakku, Bu Nini akan sampaikan pembelajaran materi IPA kelas 9 bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Adapun tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah: 1. Siswa bisa menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan perbedaan antara sistem reproduksi pada pria dan wanita. Baiklah anak-anak, kita simak PPT berikut ini. Bab 1. Sistem reproduksi manusia. Perhatikan peta konsep. Sistem reproduksi pada manusia ada 2, yaitu pria. Terdiri atas organ reproduksi, testis, yang mana menghasilkan sperma, vas deferens, dan penis. Organ reproduksi pada wanita terdiri atas oviduct, yang mana menghasilkan ovum, uterus, dan vagina. Ovum dan sperma terjadi pertemuan disebut proses fertilisasi. Kemudian berkembang menjadi embrio. Sistem reproduksi pada manusia dapat mengalami kelainan dan penyakit. Agar tidak mengalami kelainan, wajib menjaga kesehatan organ reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia tujuannya untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Perhatikan tabel berikut. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria. 1. Organnya testis, fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. 2. Skrotum adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Yang ketiga, tubulus seminiferus. Fungsinya saluran yang terdapat di atas testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat, sel interstisial. Berfungsi sebagai sel yang terdapat di dalam testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Yang kelima, sel Sertoli. Sel yang terdapat di dalam testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. 6. Penis
sebagai alat kopulasi. 7. Fasa diferensi, menyalurkan sperma ke kantong sperma. 8. Ductus epididymis adalah sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. 9. Kantong sperma adalah tempat menampung sperma. 10. Kelenjar prostat dan kelenjar Cooper menghasilkan cairan yang berfungsi memberi nutrisi dan memperbanyak gerak sperma. Berikut adalah gambar alat-alat reproduksi pada pria. Coba kalian perhatikan, di situ ada kantong kemih, fasa diferensia, kemudian uretra, penis, kemudian ada ductus epididymis, berikutnya testis dan skrotum. Kemudian ada anus, kelenjar prostat, saluran ejakulasi. Yang terakhir adalah vesicula seminalis. Kemudian yang kedua, sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovum mempunyai saluran telur yang disebut tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Kemudian perhatikan gambar berikut, alat reproduksi pada wanita. Tuba Fallopi, kemudian ovarium, kemudian ada uterus, serviks, dan vagina. Kemudian proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Kedua, proses pelepasan ovarium. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi atau saluran telur, maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Kemudian, proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum.